Perubahan individu dalam organisasi dan organisasi sebagai dialog. Putri Wanti Marsudi dengan NIM 19010400030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang perubahan individu dalam organisasi, kita akan membahas apa itu perubahan individu dan organisasi. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Organisasi adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran yang sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perubahan individu adalah hasil dari manajemen perubahan organisasi yang akan menentukan keberhasilan perubahan organisasi dengan tujuan terjadinya peningkatan kinerja organisasi. Ada beberapa bentuk-bentuk perubahan perilaku individu. Pertama, perubahan alamiah natural change. Perubahan alamiah ini ialah perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Contoh, perubahan perilaku yang disebabkan karena usia seseorang. Kedua, perubahan terencana plan change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Contoh, perubahan perilaku seseorang karena tujuan tertentu atau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai baginya. Ketiga, kesediaan untuk berubah readiness to change. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam organisasi, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan ada sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Contoh, perubahan teknologi pada suatu lembaga organisasi, misal dari mesin ketik manual ke mesin komputer, biasanya orang yang usianya tua sulit untuk menerima perubahan pemakaian teknologi tersebut. Ada beberapa teori tentang perubahan perilaku individu. Pertama, teori Kurt Lewin. Kurt Lewin tahun 1970 berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong driving forces dan kekuatan-kekuatan penahan restraining forces. Kedua, teori stimulus organisme responsor. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Ketiga, teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu itu tergantung kepada kebutuhan. Selanjutnya, organisasi sebagai dialog. Dialog sendiri pengertiannya adalah percakapan lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih, misalnya pertemuan antar manusia ke manusia yang lain di dalam suatu wadah. Forum atau konferensi yang dimana saling berkomunikasi serta memiliki umpan balik feedback dalam menyampaikan pesan kedua belah pihak satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Semua organisasi tanpa dialog tidak akan terbentuk dan terarahkan. Semuanya itu mesti harus dialog sampai kapanpun dan dimanapun berada. Dialog itu sangatlah penting untuk mengambil sikap dalam menyelesaikan suatu masalah dimilikinya. Itulah tadi penjelasan tentang perubahan individu dalam organisasi dan organisasi sebagai dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.